dalam Gao Agung, ada tahap pertama pemurnian Ki, pendirian yayasan, inti emas, hingga tahap jiwa bayi. Tahap pertama kultivasi adalah melepaskan hasrat fana. Ayo bermain dengan kudawis. Ayo bermain dengan kudawis. Ketakutan. Jiwa keluarlah. Dengan pikiran yang teduh, seseorang dapat melampaui keduniawian. Hancurlah. Telah berhasil memotivasi paruh pertama teknik melahap janin Tao. Aneh sekali. Tidak ada hal buruk yang terjadi setelah mengultivasinya. Mungkinkah saya salah paham terhadap si Cao itu? Apakah benar ada orang baik di sekte iblis ini? Adik seperguruan buka pintunya. Kakak senior. Kakak datang di waktu yang tepat. Saya baru saja selesai berkultivasi. Bagian kedua dari teknik itu bereaksi. Adik seperguruan, kau telah menyelesaikan bagian pertama dari teknik melahap janin Dao. Semua berkat bimbingan kakak-kakak senior. Ngomong-ngomong ini, sudah waktunya makan siang. Ayo kita cari makan. Tidak perlu makan. Kakak senior akan memangsamu. Apa yang terjadi? Bodoh. Bagian pertama dari teknik melahap janin Dao adalah untuk membantumu membentuk janin Dao. Sementara bagian keduaku mengajarkan seseorang cara melahapnya. Janin Daomu sudah terbentuk. Bantu saya naik ke tahap jiwa bayi. Maju ke tahap inti emas. Adik seperguruan kau benar-benar tonik yang manjur. Ketua puncak sekte Heguan ini akan menjadi milikku. Kemampuan abadi dan tak terhancurkan diaktifkan. Sebelum reinkarnasi, sang majikan boleh menentukan satu benda untuk diwariskan. Sekte iblis ini benar-benar tidak mungkin diwaspadai. Si Cao itu, dendam ini, saya akan membalasnya 10 kali lipat. Saya memilih paruh kedua teknik melahap janin Dao. The film was translated and narrated by M Media. Adik kau di sana. Pergi sekarang sama saja dengan bunuh diri. Saya akan pergi ke pavilion harta sekarang, mengambil beberapa pil untuk meningkatkan kultivasi saya. Lalu kembali untuk membunuhmu. Lantai kedua pavilion harta. Pergi sana. Kau murid biasa rendahan. Berani datang ke lantai 2 pavilion harta. Memangnya kau mampu membeli apa? Apakah semua wanita di sekte hewan sekasar ini? Begitu saya menjadi ketua puncak, saya pasti akan mengajarimu sopan santun. Pinjaman preferensial. Wang tua. Saya kesini untuk menukar pil energi roh tingkat rendah. Kau terluka parah. Pil kelas rendah memiliki terlalu banyak kotoran. Kau butuh pil energi roh kelas menengah. Saya hanya mendapat 300 poin kontribusi sebulan. Sedangkan pil tingkat menengah ini harganya 1000. Saya tidak mampu membelinya. Kau bisa membelinya dengan kredit
Sekte sedang mengadakan promosi di akhir bulan. Pinjam 3.000. Dan 2 bulan kemudian, bayar kembali 9.000. Apa kau bercanda? Pinjaman ini memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada lintah darat. Kemari, busuk saja jarimu. Dan tinggalkan tandamu di sini selesai. Tidak, saya tidak berani berutang. Sekte ini terlihat baik hati, meminjamkan kepada murid. Padahal kau tak akan pernah bisa melunasinya seumur hidupmu. Mereka akan mengulitimu sebelum semuanya selesai. Saya akan mengambil pinjaman itu. Kau, bahkan jika kau mempertaruhkan nyawamu, kau hanya bisa meminjam 1. Hanya 1. Siapa yang kau pandang rendah dasar orang tua? Dasar bodoh. Kau jelas tidak tahu aturan meminjam dengan kredit. Jika kau tidak bisa melunasinya saat jatuh tempo, kau akan dibawa ke lantai pertama pavilion harta untuk dijadikan senjata orang lain. Baiklah, saya mengerti. Minggir. Tidak berani meminjam. Kalau begitu ini adalah lantai 2. Kau tidak memenuhi syarat untuk masuk. Cukup bicaranya. Berikan pilnya. Anak muda, kau punya nyali. Satu lagi orang bodoh yang akan dikuras habis. Kau gila. Kontrak ini terikat pada jiwamu. Jika kau tidak bisa melunasinya saat jatuh tempo, bahkan jika kau lari ke ujung dunia sekalipun, sekte hanya akan merobek perjanjian itu. Dan kau akan dihapuskan dari keberadaan dalam sekejap. Benarkah itu kabar yang bagus? Jika semudah itu untuk mati, itu menghemat banyak masalah bagi saya. Kau gila. Kau sudah mati sekarang. Bahkan seorang yang abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kemampuan abadi dan tak terhancurkan diaktifkan. Sebelum reinkarnasi, sang majikan boleh menentukan satu benda untuk diwariskan. Maka saya memilih pil energi spiritual tingkat menengah. Saya akan terus mati. Sekarang saya punya cukup untuk makan. Xiao Gongbao, kau berani merencanakan sesuatu terhadap saya. Kali ini giliran saya yang melahapmu. The film was translated and narrated by M Media. Motivasi baru kedua teknik melahap janin tahu. Siang Dong Liu. Saya tahu kau sudah kembali. Siang Dong Liu. Adik seperguruan. Saya telah menunggumu. Bocah kecil, kau benar-benar berani. Masih mencoba lari. Xiao Gongbao. Aku yang mengincar anak ini lebih dulu. Dia milikku. Dia mungkin berbagi ranjang denganmu lebih dulu, tapi kau tidak berguna. Sekarang, dia milikku. Jangan bicara omong kosong. Apa yang saya lakukan dengan kakak senior terjadi di dalam air. Jangan ikut campur dan berhenti membuat masalah. Kau berani bersaing denganku untuk posisi ketua puncak. Berhenti. Bersikap seperti kakak senior. Semuanya, hari ini, saya telah menembus tahap inti emas, mencapai ranah jiwa bayi, dan saya mengklaim posisi ketua puncak. Saya meminta para ketua aula penegakan hukum untuk menjadi saksi. Liu Kang, hari ini siapapun di antara kalian yang mencapai ranah jiwa bayi terlebih dahulu akan menjadi ketua puncak sekte Hewan. Dialah yang akan menjadi ketua.
Kau benar-benar menyuap ketua olah penegak hukum. Lonceng hewanku tidak sengaja rusak, jadi aku tidak bisa melakukannya hari ini. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Benar sekali. Saya bahkan telah menyiapkan bejana kultivasi. Kau terus menyebut-nyebut wadah kultivasi. Apakah kau begitu yakin bahwa saya tidak siap? Persiapanmu hanya pil energi spiritual yang dipinjam dari pavilion harta itu. Hanya satu. Perut saya sudah kenyang. Cukup. Simpan bualan manis berakunmu itu. Kau hanya sampah di tahap pemurnian kihab. Apa yang kau punya? Berkat teknik kultivasi saya yang telah mencapai kesempurnaan, saya bisa melahap. Kau hanya mengkultivasi bagian pertama. Kaulah yang memurnikan dirimu menjadi janin Dao. Dan saya akan melahapmu. Kau hanya bisa menjadi nutrisi bagi terobosan saya. Mendaur ulang sampah sungguh pesin. Sepertinya Kiao Gumbao pasti akan mampu memasuki ranah jiwa bayi. Dasar bodoh. Tidak disangka kau jatuh ke dalam jebakannya semudah itu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya berhasil menyingkirkannya, kau akan mendukung saya untuk menjadi ketua sekte Haiwan. Dan kau harus mengajari saya kultivasi ganda yang otentik. Jika kau bisa menyingkirkan orang mesum ini, aku dengan senang hati akan melayanimu sebagai tungku. Tapi itu mustahil. Cukup. Masih bermesraan. Apa kau menganggap saya hantu? Saya akan melahapmu sekarang juga. Bersikaplah baik dan jadilah nutrisi saya. Teknik melahap janin Dao. Dasar bocah. Anyah dari ini. Kau tidak bisa membantunya menerobos, menghancurkan rencana besarku. Siapa yang berani? Tidak ada yang boleh pergi sampai ketua sekte terpilih. Semuanya berakhir. Ini adalah arai penjebak Xuanwu. Hanya kultivator ranah jiwa bayi yang bisa memecahkannya. Dia tidak bisa kabur sekarang. Kultivator tahap pemurnian ki rendahan mampu membantu saya mencapai ranah jiwa bayi. Adalah nilai tertinggi yang pernah kau miliki seumur hidup. Tunggu. Orang tua kau tidak akan mengingkari taruhanmu kan? Jika saya melahapnya, posisi ketua sekte, apakah itu akan menjadi milik saya? Memperebutkan posisi ketua sekte bukanlah permainan anak-anak. Monster-monster kuno dari sekte yang tak terhitung jumlahnya sedang saat ini mengawasi dari balik bayang-bayang. Dan kau masih di sini, melamun di saat seperti ini. Kau hanya mengkultivasi bagian pertama. Kau ingin melahap saya. Apa otakmu sudah hangus? Siapa bilang aku hanya memotivasi paruh pertama? Teknik melahap janin Dao. Kau benar-benar mengkultivasi bagian kedua dari teknik itu. Adik, kau tidak boleh bergerak. Istri saya yang berbudi sedang terbaring sakit di rumah. Hanya dengan menjadi ketua sekte saya bisa menyelamatkannya. Saat kau teralihkan, saya akan mengurasmu sampai kering sekarang juga. Apakah istrimu cantik? Tentu saja, dia adalah permaisuri kerajaan wanita. Tunggu tidak. Jangan khawatir, saya akan merawat istrimu dengan baik. Jiwa kemarian. Kau sama sekali tidak punya belas kasihan. Belas kasih saya tidak memiliki ruang untuk pria. Terkenal di wilayah ini, pemurnian ki tahap menengah. Terkenal di kabupaten ini, pemurnian ki tahap akhir. Lingkaran besar pemurnian ki. Tahap pendirian yayasan. Kau benar-benar menerobos 4 ranah sekaligus. Aku butuh 800 tahun untuk itu. Itu karena kultivasimu tidak mencukupi. Malam ini kau akan melakukan kultivasi ganda dengan ketua sekte. Kau tidak bisa terus menjadi beban bagi sekte Haiwan. Bukan tempatmu untuk memerintah sekte Haiwan. Aku mengambil posisi ketua sekte. Lumayan. Langkah yang bagus sang Oriole yang mengikuti di belakang.
Ciel Gombal tidak mati dengan sia-sia. Bocah, kau benar-benar memiliki semangat dari sekte iblis. Karena sesepuh telah memuji saya sedemikian rupa. Katakanlah, apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi ketua sekte hewan? Ketua sekte dari sekte hewan itu mengharuskan 3 bunga berkumpul di mahkota, yang berarti harus mengambil 3 istri. Mengambil 3 istri? Apa kau mencari masalah? Di mana saya bisa menemukan sebanyak itu? Di dalam kuil kuali kami telah menyiapkan 999 wanita cantik untukmu. Kau hanya perlu memilih 3. 999. Ini adalah keuntungan khusus dari sekte iblis, kau tahu. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi memilih istri-istri saya. Kuil kuali. Manis. Bahkan angin pun terasa manis. Saya sudah bisa mencium napas yang gelisah dari 999 wanita cantik. Jangan tidak sabaran. Suamimu ada di sini. Ini tempat terkutuk macam apa ini? Kau tidak sedang berusaha menipuku kan? Bagaimana mungkin ada wanita cantik di tempat menyeramkan seperti ini? Yakinlah. Di sekte hewan milikmu punya lebih dari cukup wanita. Jumlah yang cukup itu satu hal. Tapi yang paling penting adalah mereka harus mempesona. Siapapun yang jadi kuali adalah wanita cantik terbaik. Memiliki setiap jenis wanita cantik yang pernah kau inginkan. Memiliki The film was translated wanita yang imut. and narrated by M Media. Suamiku, Memiliki wanita yang seksi. suamiku, Dan wanita cantik yang imut sekaligus seksi. suamiku, 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 suamiku. Apakah ini benar-benar sekte iblis? Apakah kau menyukai mereka? Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke surga. Pengikatan tanah. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian semua sudah gila? Melakukan ini di tempat seperti ini. Bukankah kau bilang aku bisa memilih istriku? Aku tidak pernah bilang kau tidak bisa. Wanita-wanita cantik itu ada di belakangmu. Sekarat demi sentuhanmu. Kecantikan apa yang ada di sini? Bukankah ini hanya tumpukan tulang kering? Kerangka-kerangka ini dulunya adalah ketua puncar yang mendominasi era mereka dalam kematian. Mereka adalah alat roh kelas tinggi yang langka. Untuk menjadikan mereka sebagai istri, kau harus menganggap dirimu sangat beruntung. Kau sendiri saja yang jadikan kerangka itu istri. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Tidak perlu. Kau akan mati di dalam lukisan kecantikan. Bawa keluar lukisan kecantikan itu. Di dalam lukisan kecantikan adalah manifestasi roh tersegel dari kerangka-kerangka itu. Jika kau bisa membawa mereka keluar, mereka tidak hanya akan mendapatkan kembali bentuk manusia mereka, tetapi juga akan menikahimu sebagai istri-istrimu, membantumu mencapai 3 bunga berkumpul di mahkota untuk menjadi ketua puncak. Memangnya ada kesepakatan sebagus ini? Jangan pernah bermimpi tentang hal itu. Tantangan di dalam gambar kecantikan berada di tingkat neraka, tanpa kultivasi di ranah jiwa bayi. Mustahil untuk keluar setelah kau masuk. Orang tua itu sudah merencanakan sesuatu untukku sejak awal. Tapi jangan sombong dulu. Tidak peduli seberapa sulit tantangan di dalam gambar kecantikan milikmu itu, tidak ada masalah yang tidak bisa kuselesaikan dengan mati sekali. Dan bagaimana jika aku merencanakan sesuatu untuk melawanmu? Menyesal sekarang.
Terlambat. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Tunggu saja sampai aku keluar akan kuhabisi kalian. Saatnya memilih istri. Masuk ke dalam gulungan. Begitu anak ini masuk ke dalam gulungan, dia pasti akan mati. Terima kasih tetua, karena membantuku menjadi ketua puncak. Apa hubungannya itu denganmu? Buah dao yang murni yang susah payah aku kultivasi. Masih kekurangan satu murid untuk dijadikan nutrisi. Seharusnya itu adalah Qiao Gongbao. Sekarang gilirannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapan kita akan keluar dari sini? Sampah tahap pendirian yayasan. Kau benar-benar berani memasuki lukisan kecantikan. Sepertinya kita punya adik laki-laki lagi untuk menghibur diri. Pasti bercanda. Apa yang terjadi dengan gambar kecantikan yang dijanjikan? Kenapa isinya cuma sekumpulan pria jelek di sini? Kamu yang jelek. Kamu yang jelek. Saya adalah penantang. Mereka hanyalah sekumpulan tawanan yang menyedihkan. Anak baru. Saya adalah penjaga tempat ini. Biar saya jelaskan aturannya. Penginapan ini adalah ranah spiritual, gambar kecantikan. Setiap kamar memiliki roh artefak kecantikan. Kau boleh memilih kamar manapun untuk dimasuki. Selama kau mendapatkan persetujuan roh artefak itu, kau bisa membawanya keluar sebagai istrimu. Kucing ini bisa bicara. Dasar kampungan yang tidak tahu apa-apa. Saya adalah binatang buas kuno harimau nader. Jadi kau seekor harimau. Dan harimau betina pula. Dasar bocah kau mencari mati. Jangan menghalangi jalan saya mulai sekarang. Jika kau mendekat lagi, saya akan menelanmu bulat-bulat. Kakak, dia punya temperamen yang buruk. Jangan sia-siakan hidupmu. Apakah sebuah harimau betina di dunia ini segalak ini? Diam saja di sini. Menantang lukisan kecantikan di tahap pendirian yayasan. Sama saja dengan mencari mati. Kau benar. Aku memang sedang mencari ajal. Saat aku menaklukkan seorang wanita, aku tidak mengandalkan tingkat kultivasiku. Ini soal. Baiklah cukup. Katakan padaku, di tempat ini, kamar mana yang memiliki wanita yang paling cantik dan memiliki tubuh terbaik? Aku akan memilihnya sebagai istri utamaku. Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu punya sedikit saja akal sehat, kamu akan sadar bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin sulit tantangannya. Pilihan terpintar adalah memulai dengan mereka yang paling tidak menarik. Mengerti? Benar-benar jenius. Pergilah dari sini. Kamu, Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang harus memilih istri yang jelek. Kamu benar-benar tidak punya ambisi. kakak saya merasa kita bertemu terlalu terlambat. Terlambat sekali. Saya berpikiran sama denganmu. Jika memilih istri, kamu harus mengejar yang paling cantik. Kakak kau benar-benar sudah melakukan riset. Katakan padaku, di tempat ini, kamar mana yang memiliki wanita yang paling terbaik? Penginapan ini memiliki lebih dari 900 kamar. Terbagi menjadi langit, bumi mendalam, dan kuning. Yang paling cantik harus menyebut Langking Qiu. Di kamar langit -1. Ayo bawa aku menemuinya. Baiklah. Ayo, Langking Qiu ini bukan hanya cantik, dia punya tubuh yang bagus. Dan dia ahli dalam seni kecapi katur kaligrafi dan lukisan. Semasa hidupnya dia dijuluki talenta puncak sekte iblis. Namun Namun apa? Namun,
Tingkat kesulitan tantangannya sangat tinggi. Para petinggi di tahap jiwa baru lahir. Belum ada yang berhasil. Peluang kita bahkan lebih kecil lagi. Mari kita puaskan mata saja untuk saat ini. Jangan meremehkanku. Begitu aku mati, aku akan memilihnya sebagai roh artefakku. Lihat saja bagaimana aku kakakmu menaklukkan jurus nomor 1 Sakti Iblis. Lan Kingkil. Nona, kau memainkan kecapi dengan sangat indah. Aku sendiri sedikit memahami musik. Mengapa kita tidak bertukar ilmu? Kecantikan seperti itu sekarang hanya tinggal kerangka. Sayang sekali. Harus memainkan lagu yang membuatku menangis. Aku bahkan tidak akan melanjutkan tugas ini. Bagaimana kalau kau keluar bersamaku? Bagaimana menurutmu? Tidak. Kalau begitu enyahlah. Apakah kau tidak menghargai niat baikku? Poin yang bagus. Kau duduk sendiri di samping kecapi 10.000 tahun. Kau jelas sudah tidak memahami pria lagi. Siapa yang saat ini memimpin sekte ini? Mereka membiarkan murid pendirian yayasan masuk dan mengoceh. Menganggapku berisik. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang juga. Untuk membawa sedikit kebahagiaan ke dunia. Kau yang pertama bersikap kurang ajar ini. Aku hanya akan merapikan simpananku dan kembali lagi nanti. Mengapa aku harus takut menyinggungmu? Tubuh macam apa yang kau miliki? Aku membeku saat menyentuhmu. Sebagai hukuman, kau akan mendengarkan melodi beku ini dan belajar berperilaku. Baiklah, kau memang ahlinya. Diriku yang berada di tahap pendirian yayasan akan panik. Selamat tinggal. The film was translated and narrated by M. Mina. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mati? Si badut ingin kehilangan nyawanya. Kau tidak layak mendengar musik saya. Mencari mati dan kebebasan secepat ini tidak berguna. Kakak, kita semua adalah bentuk roh. Tidak bisa mati. Kamu sekarang sama sepertiku, terjebak di sini selamanya. Kalau begitu aku tahu. Jika aku tidak bisa mati, kemampuanku untuk bereinkarnasi tidak berguna. Kakak, kematianku tidak sama dengan milikmu. Selama aku bisa mati, meskipun jiwaku tercerai-berai, dan aku memasuki siklus reinkarnasi, aku akan puas. Siapa yang tidak menginginkan hal yang begitu baik? Saya sudah terjebak di sini selama 10.000 tahun. Kematian adalah pembebasan utama. Jika saya bisa mati, saya sudah melakukannya sejak lama. Kakak, lukisan kecantikan adalah artefak tingkat atas. Ia bertahan hidup dengan menyerap keputusasaan kita untuk memberi makan dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membiarkan kita bunuh diri. Keberadaan kita adalah kontribusi terbesar yang bisa kita berikan kepada sekte. Jika tidak ada cara untuk mati, apakah ada cara untuk hidup? Satu-satunya cara untuk hidup adalah melalui tantangan dari 999 peri ini. Ini hanya sebuah tantangan. Kesulitannya luar biasa. Saya sudah mencoba yang termudah, dan itu mustahil untuk diselesaikan. Itu hanya membuat orang semakin putus asa. Dan kemudian, kamu menjadi nutrisi bagi lukisan kecantikan. Ayo pergi kakak. Mari minum untuk menenggelamkan kesedihan kita. Tidak. Aku tidak akan pernah duduk diam menunggu ajal. Kamu memiliki kultivasi terendah di antara kita semua. Namun kamu menolak menerima takdirmu. Kamu pikir kamu siapa? Kakak,
Roh-roh itu mustahil untuk dipuaskan. Itu hanya sebuah lagu. Itu membuatnya menangiskan. Aku bisa melakukannya. Benar-benar masuk ke dalam. Benar-benar masuk. Berani sekali. Kakak saya begitu percaya diri. Bisakah dia benar-benar berhasil dalam tantangan ini? Benar-benar mustahil. Dia hanyalah sampah di tahap pendirian yayasan. Jadi kau ingin memainkan kecapi? Baiklah. Tolong panggil aku. Iblis kecapi 6 jari. Tidak ada satupun jiwa yang pantas di sekte iblis. Hawa dingin yang menusuk seperti ini tidak bisa ditahan oleh siapapun di bawah ranah jiwa bayi. Mainkanlah kalau begitu. Silakan mulailah pertunjukanmu. Perilam teknik yang sungguh mengesankan. Melodi yang mengundang air mata adalah tantangannya. Hanya mereka yang berada di ranah jiwa bayi yang bisa memetik dawai ini. Ini adalah tantangan yang jauh lebih besar. Apa kau melihat itu, kau Shigemo? Saudaramu yang tidak berguna itu. Bahkan tidak bisa memetik satu senar pun. Namun, ini hanyalah masalah sepele bagiku. Cukup mulailah saja. Berhenti membuang napas. Jika kau benar-benar bisa di tahap pendirian yayasan mengatasi ujian ini, maka kau adalah talenta berbakat zaman ini. Saya tidak keberatan mengikutimu untuk menjadi selirmu. Itu bukan hal yang mustahil. Tidak. Aku tidak butuh itu. Saat masih hidup, bukankah kau pernah menjadi ketua puncak di Sekti Suci? Sekti Suci kini dalam bahaya. Saya datang tepat untuk menantang 999 ruangan ini dan membawa kalian semua keluar. Mungkinkah Sekte Abadi 5 Puncak telah meluncurkan serangan? Saya bertanya-tanya, mengapa Sekte mengirim murid di tahap pendirian yayasan ke dalam? Jadi dia dikirim untuk mencapai sesuatu yang besar. Bocah ini penuh omong kosong. Namun dia tidak tahu bahwa di dalam lukisan ini memiliki kontak rutin dengan dunia luar. Meskipun kebiasaan menipu dan menggertak ini memiliki gaya sekte suci saya. Bagaimana kau berniat menantang ini? Kutanya pada Bukit Hijau kapan mereka akan menua. Bukit Hijau bertanya padaku kapan aku akan memiliki waktu luang. Aku melihat gunung hanya sebagai rumput dan pepohonan. Namun saat melihatmu, aku melihat Bukit Hijau. Tidak disangka dia bisa menyusun puisi yang begitu indah. Apa nama puisi ini? Saat melihat Perileng, aku tiba-tiba tersentuh oleh perasaan itu dan belum memberinya nama. Karena menyelesaikan tantangan berarti aku bisa pergi. Maka dia pasti punya jalan keluar. Saya selalu ingin bersikap rendah hati. Tapi kalian bersikeras memaksa saya untuk pamer. Jadi mari kita mulai dengan menaklukkanmu. Gozeng ini memiliki 21 senar. Seseorang tidak bisa memainkan lagu jika satu senar saja hilang. Saya bahkan tidak bisa menguasai kecapi ini. Apalagi kau. Itu tidak sepenuhnya benar. Ada alat musik yang disebut gitar. Hanya butuh 6 gawai. Menghadapi wanita anggun sepertimu. Jika satu lagu tidak cukup, saya akan menyanyi 3000 lagu lagi. Saat pertama kali melihatmu, kau begitu cantik dan menyendiri di tengah keramaian. Jadi kenapa kalau kau pernah menjadi ketua puncak? Aku ingin kau dengan patuh memanggilku guru. Lagu apa ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kamu hanya memetik senar secara asal? Kau diamlah. Cara memetik senar ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar. Kakak, kau luar biasa.
Bahkan peri King Qiu telah terpikat olehmu. Mulai sekarang kau adalah kakakku. Ini baru permulaan. Kau sepertinya memiliki kekuatan gaib. Pada saat itu, aku terdiam tak mampu berkata-kata. Mulai sekarang aku akan menderita demi cinta tidak bisa lagi bersembunyi. Tidak mampu lagi bersembunyi. Jadi kau menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Kayu mati bertemu musim semi. Pencapaian musiknya benar-benar di atas saya sendiri. Kata-kata manis. Aku tidak pernah bosan mendengarnya. Seluruh duniaku telah sepenuhnya dikuasai olehmu. Apakah dia mengatakan bahwa dia menyukai saya? Aku rasa aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Sepertinya dia benar-benar menyatakan cintanya kepada saya. Kenapa semakin aku menatapnya, semakin tampan dia terlihat. Kedengarannya bagus kan? Sebuah melodi yang hanya milik surga. Aku belajar musik selama 30.000 tahun. The film was translated. Namun ini tidak lebih dari sekadar biasa. Hanya sekadar gubahan kecil yang saya ciptakan sesuka hati. Jika kau menyukainya, bagaimana jika saya tuliskan 3.000 lagi untukmu? Tak disangka mahakarya seperti ini kau buat begitu saja. Saya telah menantang 999 ruangan sendirian. Tugas yang sudah berlangsung lama. Tapi ada kalanya itu terasa membosankan. Jika kau menginginkan musikku, kau harus menyetujui satu permintaan. Orang bilang pikiran pria selalu tertuju pada hal-hal rendah. Mungkinkah dia ingin aku menghabiskan malam bersamanya? Haruskah aku setuju? Silakan bicara, Tuan. 3 orang pergi bersama. Ada guruku. Kau akan menjadi muridku. Apa sih sampah ini sudah gila? Ketua Puncak Lang berada di puncak ranah jiwa bayi. Menjadi muridnya. Apa urusannya denganmu? Apa yang sedang terjadi di sini? Kau baik-baik saja. Peri Lang benar-benar membela kakakku. Pantas saja ayah bilang bahwa pria terpelajar yang mengunjungi rumah Borgil tidak perlu membawa uang. Mereka hanya perlu menulis puisi untuk para wanita dan menikmati malam dengan cuma-cuma. Jangan bicara omong kosong. Bocah itu tersenyum dengan begitu mesum. Dia pasti punya niat jahat. Sang peri tidak akan pernah setuju. Aku setuju. Apa? Buku-buku mengatakan siapapun yang lebih cakap adalah tuannya. Penguasaan musikmu lebih tinggi dariku. Jadi secara alami kau adalah tuanku. Bagus. Kalau begitu mari kita ikuti tata cara berguru. Bawakan arak upacara. Ambilkan araknya. Segera. Kakakku benar-benar bukan manusia biasa. Dia menjadikan Peri Lang muridnya. Dan sekarang dia minum bersamanya juga. Menurut gaya sekte iblis kita, apa yang terjadi selanjutnya adalah dia seharusnya tidur dengannya. Ini pertama kalinya seseorang membawa anggur ke kamarku. Kenapa kau belum pergi? Kalian berdua bodoh. Peri Lang adalah wanita muda yang terdidik dan patuh. Bagaimana mungkin dia seperti wanita dari rumah bordil? Buku ini mengatakan bahwa seorang wanita harus mengikuti aturan dan tidak boleh bertindak sesuka hati. Aku telah terjebak di sini selama puluhan ribu tahun. Aku mempertahankan aturan ini. Sebenarnya untuk siapa? Tuan, tolong. Apa sebenarnya yang coba dilakukan bocah ini? Gadis itu terlalu banyak membaca buku hingga otaknya melunak. Begitu bertemu pria berbakat, kakinya lemas. Aku hanya ingin berbaring. Aku sudah selesai dengan hidup ini.
Sang peri tersenyum padanya dan minum bersamanya juga. Cukup. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Masa magang sudah selesai. Dan anggurnya sudah diminum. Jika aku menginginkan lebih banyak mahakaryamu Tuan, apalagi yang harus aku lakukan? Membaca puisi dan mengubah musik. Sungguh kartu, seorang transmigrator. Saya punya kekhawatiran muridku, yang jika tidak diselesaikan, bisa membahayakan tubuh dan jiwa. Saya ingin kau. Tuan jangan katakan lagi. Aku akan menyetujui syaratmu. Hanya saja, 3.000 mahakarya ini, bisakah kau benar-benar menulis semuanya? Tentu saja. Sepanjang hidupku, saya paling tidak suka pada bajingan yang menipu demi uang dan bantuan. Saya memang menginginkan sesuatu darimu, tapi saya tidak pernah memanfaatkan siapapun secara cuma-cuma. Bawakan saya puas. Kau bertanya seberapa dalam aku mencintaimu. Sinar bulan mewakili hatiku jika dunia individu ini. Jika dunia individu ini, saya juga bisa menggunakannya dari bundel. Bahkan di sana ada kau. Layak untuk dihargai. Aku berdoa untukmu. Aku berharap untukmu. Aku berharap untukmu. Lupakan namaku. Aku ingin kau. Lupakan namaku. Mungkinkah dia seorang abadi yang jatuh? Sang dewi menangis. Perilang puisi tidak bisa dijadikan senjata dewa. Jangan biarkan bocah itu menipumu. Artefak sihir tidak berguna di sini. Saya menginginkan bocah ini untuk diri saya sendiri. Kakak senior Lan. Semua kakak seperguruan menginginkannya. Apa yang terjadi? Terlalu bising di luar sini. Pergi dan tutup pintunya. Aku akan menunggumu di tempat tidur. Melakukannya di atas tempat tidur ya. Kalau begitu pergilah. Baiklah, baiklah. Sekelompok wanita yang mendambakan cinta. Apakah ini yang bisa kita lihat? Jangan ganggu aku lagi, aku harus menutup toko dan kembali bekerja. Bos, makan sendirian akan mendatangkan karma buruk. Kau memperlakukan kami seolah kita merayakan tahun baru. Tinggalkan segel. Ayah baptis aku telah terperangkap di sini selama 10.000 tahun. Aku kehabisan kata-kata hanya dalam satu kalimat. Mari selesaikan urusan dulu. Mengapa kau tidur? Pekerjaan utamanya belum selesai. Ini pertama kalinya bagiku, aku tidak salah paham. Saya sangat paham soal itu. Biar aku ajarkan. The film was Duduk tegas. translated and narrated by M Media. Lalu apa? Lalu bagaimana? Bagian ini saya. Aku tidak ingin melihat. Anda taruh saja di tanganku. Baiklah, kalau begitu. Berpeganganlah yang erat. Menebak pisau. Ya ambil nyawaku sekarang. Apakah ini yang kau inginkan Anda? Tentu soal kencan kita bicarakan nanti. Berikan satu serangan telak. Buku itu salah. Semua pria di dunia ini tidak setia. Seharusnya kau sudah mati sejak lama. Memangnya kenapa kalau itu tidak langka? Tunggu sampai aku mati baru aku akan mengajakmu keluar. Biarkan kau memarahiku setiap hari. Maka kau akan kehilangan nyawamu.
Mengapa dia kembali? Kakak, kakak, kau, apa yang telah kau lakukan? Bagaimana kau tiba-tiba dibunuh oleh peri Leng? Apakah kita bisa hidup kembali di sini setelah terbunuh? Itu tidak sepenuhnya lahir kembali. Kami adalah entitas spiritual. Begitu kami terurai, kami akan menyatu kembali di sini. Kami akan menyatu kembali di sini. Pasti bercanda. Bahkan roh artefak pun tidak bisa membunuhku. Apakah ini lubang neraka tempatku ditakdirkan untuk menetap seumur hidup? Kakak, ada kabar yang lebih buruk. Roh artefak telah mendengar bahwa kau mengerjai peri Leng, dan mereka telah mencapmu sebagai musuh publik. Sekarang semua ruangan pribadi telah menolak tantanganmu. Siapa yang tertarik dengan tantangan konyol ini? Aku hanya ingin mati. Tiga hari kemudian. Kakak, cobalah untuk melihat sisi positifnya. Kau sudah minum selama 3 hari 3 malam. Apa aku buta? Peri Leng yang tidak pernah keluar selama 10.000 tahun benar-benar telah keluar. Apakah seorang jenius yang bisa menulis mahakarya seperti itu hanyalah seorang pengecut yang tenggelam dalam anggur? Melihat bahwa aku tidak berguna bagimu, kau bersikap seperti ini. Apakah kalian para pria benar-benar sekejam ini? Baiklah, kalau begitu ayo kita tidur. Kau bertindak lebih seperti orang kasar dari desa. Apa salahnya menjadi orang kasar? Orang kasar tahu cara mendorong gerobak, bukan? Cukup, jangan menggangguku lagi. Aku tidak punya waktu untuk mengubah puisi saat ini. Sebenarnya, jika kau benar-benar bertekad untuk mati, ada caranya. Apa? Sayangku yang manis dan berharga. Ayo ceritakan semuanya pada suamimu. Apakah orang ini setengah anjing? Sekte Iblis memiliki teknik yang dikenal sebagai teknik melahap janin dao. Selama seseorang menguasai metode ini, seseorang dapat melenyapkan jiwa sepenuhnya. Teknik melahap janin dao. Di dalam ranah spiritual ini, entah kau menggunakan pedang sendiri atau dicekik olehku, itu tidak akan membahayakan jiwa sejatimu. Lebih jauh lagi, teknik melahap janin dao terbagi menjadi volume atas dan bawah. Tidak perlu bicara lagi. Katakan saja padaku, siapa yang bisa melahapku? Kau harus pergi mencari kakak senior Kuang Lan. Dia adalah penjaga tempat ini. Jadi itu si wanita harimau ya? Baiklah. Tunggu. Mengingat cara kerja sekte iblis yang biasanya, dia tidak sedang mencoba menjebakku kan? Dia tinggal tepat di sana. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada puisi atau prosa. Kau perlu melakukan upaya lain. Kau pikir aku memperlakukan semua orang sama? Hanya kau yang bisa membuat jantungku berdegup kencang. Anak ini penuh dengan kebohongan, namun liriknya sangat memikat. Saudara, pergilah ke belakang dan sentuh pantat harimau itu. Kita akan menunggu kesempatan. Tidak masalah. Tiga. Dua. Satu. Kakak harimau. Ada seseorang yang memberontak. Siang Dong Liu. Dasar binatang. Kau berani mengkhianati kami. Saya hanya
Berlatih hanya berlatih. Latihan apanya? Latihan apa yang kau maksud? Kalian berani memberontak. Berontak nenekmu. Lihat mungkinkah? Ini hanya salah paham. Sebenarnya kami hanya ingin berlatih. Apa kalian menganggap saya orang bodoh? Hari ini saya akan membuatmu tahu bahwa siapapun yang berani memberontak, bahkan belum lahir, kau berani menyentuh bokong saya. Apa aku salah lihat? Kakak seniorku benar-benar menyentuhnya. Aku tidak percaya sedikit pun. Pasti aku salah lihat. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Aku menyentuhnya. Siapa yang menimbulmu melahirkanku? Kalau begitu kau adalah ibuku. Mulai sekarang aku akan melakukan apapun yang aku mau di sini. Coba panggil sekali lagi. Ibu, The film was translated Ibu. and narrated by M Media. ibu, ibu, ibu tersayang. Aku akan memanggilmu begitu sepanjang hari. Aku akan memanggilmu begitu di depan semua orang. Tidak peduli berapa lama aku tinggal di sini. Aku akan terus memanggilmu begitu. Lagi pula kau tidak bisa membunuhku. Itu hanya telur kan? Tidak dihitungkan. Siapa bilang itu tidak dihitung? Penjaga ruang alam roh. Ketua puncak generasi ke-63 dari puncak penguliti. Harimau Nether. Awol. Dia adalah ibu saya. Dasar Rek tidak tahu berterima kasih. Karena kau berani menantang maut. Maka hari ini aku akan mengirimmu ke alam baka. Teknik melahap janin Dao. Ini terlalu sulit bagi saya. Akhirnya saya akan mati. Kemampuan abadi dan tak terhancurkan diaktifkan. Buah Dao yang murni telah mulai menyerap kekuatan hidupnya. Dia tamat. Begitu aku mengonsumsi buah Dao yang murni yang sudah matang, kejantananku akan pulih. Dan aku akan menjadi pria seutuhnya lagi. Saat itu tiba kalian, wanita dari Sekte Hewan, tidak akan punya pilihan selain menjadi mainanku. Dasar Kasim tua, kau sedang bermimpi. Buah Dao bersinar terang. Energi spiritual meletus. Buah Dao yang murni. Tinggal satu langkah lagi menuju kematangan sempurna. Siang Dong Liu, cepat bangun. Menjadi nutrisi bagi buah Dao adalah kehormatannya. Buah Dao yang murni, sedot bakat di ladang ini sampai kering dan capai kematangan penuh. Demi hukum kuno, serang. Berhenti membuang-buang usahamu. Bocah ini sudah mati. Bahkan Dewa Emas Luo Agung pun tidak bisa menyelamatkannya. Benarkah begitu? Mustahil. Mustahil kau bisa bertahan hidup di dalam lukisan kecantikan. Ada yang tidak beres. Di mana kita? Kita telah keluar dari gambar kecantikan. 3 istri. Suamimu masih tertanam di tanah. Suamiku, Apakah kau tidak tahu aturan gambar kecantikan? Begitu kau keluar bersamaku, kau dianggap menikah denganku. Cepat gali suamimu keluar.
Menarik. Kehendak langit mengatakan, menikahimu adalah pertanda tingkat atas, sebuah tanda keberuntungan besar. The film was translated and narrated by M Media. Istri ini menyapa suami. Istri ini menyapa suami. Tiga istri. Tidak. Itu jadi 4 istri. Betapa bahagianya hidupku. Sebagai seorang abadi nantinya. Cukup. Apa kalian pikir aku tidak adil? Kau orang tua bangka. Aku sarankan kau untuk menunjukkan rasa hormat padaku. Setelah keluar dari gambar kecantikan, aku sekarang adalah ketua puncak sekte hewan yang terhormat. Statusku lebih tinggi darimu. Kau bukan siapa-siapa. Tanpa 3 bunga berkumpul di mahkota kau bukanlah ketua puncak. Aku tidak percaya. Mereka tunduk padamu dengan sukarela. Siapa bilang kami tidak mau? Tiga bunga berkumpul. Bagaimana ini mungkin? Tahu Kasim tua. Aku sekarang adalah ketua puncak yang sah dan benar. Berlututlah segera dan minta maaf padaku. Atau kalau tidak, aku akan pergi ke aula penegakan dan melaporkanmu atas pembangkangan. Bodoh. Di sekte iblis yang kuat memangsa yang lama. Kau seorang kultivator tahap pendirian yayasan. Ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku. Jiwa baik. Buah Dao yang murni. Kuras habis bakatnya untukku. Tidak baik. Nakanya dari ini. Gadis kecil. Kau yang berada di puncak tahap inti emas. Berani menghalangi jalanku. Kau sedang berhayal. Tahu Kasim tua, beraninya kau menyentuh istri tertuaku. Apa kau sudah bosan hidup? Justru istrimu inilah yang sedang kusantun. Begitu aku menggunakan daging dan darahmu untuk mematangkan buah Dao yang murni. Setelah itu tepat di depan sisa-sisa jasadmu, aku akan menikmati istrimu. Buah Dao yang murni. Kuras habis dia untukku. Berikan bulungan itu padaku. Apa? Gambar kecantikan itu benar-benar mengakuimu sebagai tuannya. Jadi kau adalah buah Dao yang murni begitu. Harta surgawi sepertimu pasti memiliki kesadaran. Jika kau tidak ingin disegan di dalam gambar kecantikan, maka segera kuras habis Kasim tua ini. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak ingin dikuras hidup-hidup. Buah Dao yang murni telah disempurnakan. Ini meluap dengan energi spiritual. Buah ini jelas merupakan harta karun. Berhenti. Kau tidak boleh makan itu. Kenapa tidak? Tunggu tidak. Rasanya ada bola The api film was translated yang membakar di dalam and diriku. narrated by M Media. Kenapa kau makan sembarangan? Kali ini habis sudah. Yu Huatian itu adalah Kasim yang kehilangan organ kejantanannya. Dia menanam buah Dao yang murni ini khusus untuk menumbuhkannya kembali. Apa? Lalu apa yang harus kulakukan sekarang setelah menikahnya? Apa aku akan menumbuhkan satu lagi? Lagi pula, aku punya 4 istri. Jadi kurasa aku tidak takut. Apa yang sedang kau pikirkan? Buah Dao ini mengandung kekuatan yang murni yang mengerikan. Jika kau tidak segera melepaskannya, kau akan meledak karena kelebihan energi. Kalau begitu cepat bantu aku melepaskannya. Bukankah kau ahli dalam kultivasi ganda? Kuraslah aku sepuas hatimu. Dalam mimpimu,
Kami bisa membantumu. Ini pertama kalinya bagiku kau tahu. Kalian harus lembut padaku. Tenang santai saja. Kalian semuanya dari sini. Aku akan melakukannya sendiri. Minggir. Kakak senior. Kakak senior. Jangan khawatir. Karena kau telah memberikan yang pertama kalinya padaku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kau bertanggung jawab. Apa kau benar-benar berpikir aku akan percaya padamu? Jika aku tidak turun tangan tadi, kau pasti sudah meniduri ketiga wanita penggoda itu. Jangan berani-berani berpura-pura lugu setelah memanfaatkan situasi ini. Jangan marah kakak senior. Aku baru saja mewarisi posisi ketua puncak sekte hewan. Kemarilah. Ikutlah denganku untuk memberitahu sebuah puncak di sekte suci. Dao Agung itu kejam. Membantai istri sendiri untuk mencapai Dao. Dao Agung itu kejam. Wonten Tuan Muda sekte 108 tahun. Membantai istri sendiri untuk mencapai Dao. Dao Agung itu kejam. Membantai istri sendiri untuk mencapai Dao. Dao Agung itu kejam. Membantai istri sendiri untuk mencapai Dao. Dao Agung itu kejam. Membantai istri sendiri untuk mencapai Dao. Dao Agung itu kejam. Membantai istri sendiri untuk mencapai Dao. Kami mendoakan Tuan Muda Sekte agar segera mencapai keabadian. Kakak senior tolong jangan marah padaku lagi. Aku Siang Dongliu adalah pria yang baik. Aku bersumpah. Dalam hidup ini, aku hanya akan setia padamu. Jika tidak, aku akan. Baiklah. Aku percaya padamu. Qin Yuyan, kau dan aku adalah suami istri. Membantuku membantai istriku untuk mencapai Dao adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Cantik. Ampuni nyawanya. Istri cantik itu. Kalau begitu berikan dia padaku. Kau sudah kehilangan akal karena wanita. Ini adalah jalan kekejaman. Bukan tempat di mana kau bisa bertindak begitu lancang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Cao Mengbi yang agung kepada setiap wanita dalam pernikahan yang malang, berikan kelembutan terbesarmu. Menyingkirlah hormonku. Tidak, rasa keadilanku telah meledak. Dia bahkan mungkin tidak tahu siapa suamiku. Begitu dia tahu, dia tidak akan berani ikut campur. Kau berani merusak rencanaku. Apakah kau sudah bosan hidup? Ayahku adalah ketua puncak jalan kekejaman. Tunjukkan rasa hormat pada yang lebih tua. Aku adalah ketua puncak sekte hewan yang baru dilantik. Aku satu generasi dengan ayahmu. Memanggilmu keponakanku. Bukankah itu tidak berlebihan? Wanita ini tidak boleh kau bunuh. Dia benar-benar berani melindungiku. Sekte Hewan benar-benar aib bagi sekte iblis kita. Seorang kultivator tahap pendirian yayasan belaka bisa menjadi ketua puncak. Menyahlah dari jalanku. Setelah aku selesai membantai istriku untuk mencapai Dao, aku akan mencabik-cabikmu. Membantai istri sendiri demi mencapai Dao. Kau sangat keliru. Membantai istri hanya akan memastikan bahwa kau tidak akan pernah mencapai jalan kekejaman. Kau sedang menjemput ajal. Metode untuk mengultivasi jalan kekejaman adalah menjadi benar-benar tak berperasaan. Mungkinkah ada yang lebih kejam daripada membantai istrimu sendiri? Kau tidak punya jawaban. Aku akan membunuhmu. Pergilah dari sini. Kau sudah gila. Suamiku akan membunuhmu. Kau berani mencium istriku. Aku akan membunuhmu. Belum sadarkah kau? Lihat betapa dibutakannya kau oleh amarah. Emosimu bergejolak begitu hebat. Apa yang terjadi dengan jalan kekejamanmu? Jalan itu telah runtuh. Aku hanya mencium istrimu sekali. Dan kau sudah seperti ini.
Jika istrimu benar-benar kabur dengan orang lain, bukankah kau akan jatuh ke dalam kesurupan iblis? Aku ingin melihat siapa yang berani mengambilnya. Aku akan membunuh mereka semua. Astaga, kau cukup intens. Apa yang seharusnya kau lakukan saat ini bukanlah membunuh orang, melainkan menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatimu, dan mencoba memahami serta menerima segala sesuatu yang baru saja terjadi. Bukankah peningkatan kultivasimu hal yang paling kau pedulikan? Kau mencium istriku, lalu mengharapkan Akeo untuk mengerti dan menerimanya. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Dia ada benarnya. Meningkatkan kultivasi seseorang adalah hal yang paling penting. Salam ketua puncak. Ayah, kalau begitu katakan padaku, kekejaman yang sejati, apa itu? Yang disebut kekejaman sejati bukan dengan menghancurkan orang yang menggerakkan hatimu, melainkan dengan menghancurkan emosi itu sendiri di dalam dirimu. Menantumu berlutut di sini sudah cukup untuk membuat putramu bimbang. Ini membuktikan bahwa ikatan emosional putramu masih belum terputus. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus dilakukan putraku? Keadaan tertinggi dari kekejaman adalah menyaksikan pengkhianatan paling telak dan merasa benar-benar tidak merasakan apapun. Bahkan mungkin merasa hal itu lucu. Apa maksudmu? Dengan pengkhianatan mutlak, kau tidak bermaksud perselingkuhan kan? Itu yang dia katakan. Saya tentu tidak mengatakan hal itu. Bagaimana bisa? Aku wanita terhormat. Cukup serius saat aku perlu bersikap demikian. Ingin mati rupanya. Aku tidak akan pernah menjadi suami yang dikhianati seumur hidupku. Jangan bicara terlalu dini. Itu hanya berarti kau belum merasakan manfaat dari pengkhianatan seorang istri. Cukup. Kau seseorang yang belum pernah mengkultivasi jalan kekejaman. Apa hakmu untuk menceramahiku? Kau mulai lagi salah paham. Kekejaman sejati tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Kau setuju dengan itu bukan? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Saya baru saja menciumnya, namun saya tidak merasakan apapun. Dan saya bahkan ingin mendiskusikan teksturnya dengan kalian. Apa yang dibuktikan oleh hal itu? Itu membuktikan bahwa saya lebih kejam daripada kalian semua. Membantai istri demi mencapai goal. Saya rasa kalian semua telah melatihnya dengan cara yang salah. Sombong, membantai istri sendiri untuk mencapai Del adalah warisan leluhur pendiri saya. Beraninya kau mempertanyakannya? Mungkin sudah terlalu lama, hingga kalian semua menyimpang dari jalan yang benar. Kata-kata itu murah. Leluhur pendiri puncak saya meninggal di gua kekejaman. Panduan utama jalan kekejaman juga hilang di dalam gua itu. Apakah kau berani memasuki gua itu dan mengambil panduannya? Hapus. Kata berani bagaimana? Lagi pula saya punya lampu ajaib. Saya bisa bangkit kembali setelah kematian. Apakah itu gue? Jangan menjemput ajalmu. Sejak leluhur pendiri wafat di sana, tak seorang pun keluar hidup-hidup. Tutup mulutmu. Di dalam gua kekejaman, hukum alam bergejolak liar. Hanya mereka yang benar-benar kejam, yang tidak, akan dibunuh oleh hukum tersebut. Apa kau berani masuk? Jangan buang-buang waktu saya. Emas sejati tidak takut api. Sebentar lagi, saya jamin kalian akan menangis dan memohon kepada saya untuk mengajari kalian jalan kekejaman. Begitu saya keluar dalam keadaan hidup, orang-orang ini pasti akan mempercayai setiap kata saya. Kemudian, saya akan bersenang-senang. Kerangka ini, mungkinkah ini leluhur pendiri jalan kekejaman? Memang, ini aku. Hormat saya yang terdalam. Hanya sekadar kerangka, namun masih mampu mentransmisikan suara, benar-benar layak menjadi leluhur pendiri. Hanya jiwa yang tersisa. Saya datang ke sini untuk bertanya. Saya hanya ingin bertanya.
Apa sebenarnya esensi sejati dari jalan kekejaman kita? Kau bahkan tidak tahu itu. Untuk mencapai keabadian melalui kekejaman, membunuh istri demi membuktikan Dao. Pak Tua yang manis, kau benar-benar mengandalkan pembantaian istri untuk mengultivasi jalan kekejaman ini. Lupakan omong kosong sampahmu. Kau bajingan kecil. Kenapa kau berbalik memusuh yang begitu cepat? Aku adalah patriot pendiri. Saya bukan salah satu dari kalian yang berasal dari jalan kekejaman. Begitu sakti tak berperasaan seperti milikmu. Bertemu aku Tuan Xiao. Kalian akan menghadapi masalah besar. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Karena kalian sendiri, karena tak menghargai istri. Kalau begitu kurasa aku harus membiarkan orang lain menghargai mereka untuk kalian. Tada, Topi hijau. saya akan menghadiahkan satu untuk setiap murid dari jalan kekejaman kalian. Besar bocah. Apa kau mencoba menghancurkan tradisi kita? Benar sekali. Saya akan membuat murid-murid kalian mewariskan tradisi topi hijau yang indah ini turun-temurun. Rencanamu sungguh luar biasa. Kau mau menjadikan sekteku puncak benakmu. Kau terlalu bodoh. Apa kau benar-benar berpikir bisa keluar dari gua ini dalam keadaan hidup? Gua ini bahkan tidak terlalu besar. Saya tak percaya tidak ada jalan keluar. Ambil sisa-sisa tubuhku, dan kau akan dipindahkan keluar dari gua ini. Tapi apakah kau berani mempercayaiku? Kecuali kau telah mencapai puncak jalan kekejaman. Saat kau menyentuh sisa-sisa tubuhku, kau akan dicabik-cabik oleh kekuatan hukum alam. Itu adalah kematian yang pasti. Terlalu banyak bicara. Bunuh saja saya. Apa kau pikir saya bercanda dengan Anda? Pergilah ke neraka. Kemampuan abadi dan tak terhancurkan diaktifkan. Silakan pilih satu item untuk diwarisi Tuan. Ayah, si bodoh yang angkuh itu tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Sebaiknya aku segera membantai istriku untuk membuktikan Daoku. Lupakan saja. Takdirku sudah ditentukan sejak lahir. Aku benar-benar tidak berani berharap bahwa aku bisa bertahan hidup. Lakukanlah. Berhenti. Kau benar-benar tidak mati. Tentu saja tidak. Cukup. Bagaimana bisa kau keluar dengan tangan hampa? Di mana kitab-kitab sekte itu? Kitab. Tidak ada. Namun, ada. Topi hijau. Apa kau sedang mempermainkanku? Topi hijau ini adalah harta karun. Orang yang tahu kualitas berebut untuk memakainya. Jika kau berani memotongnya, kau pasti akan menyesal. Tengkai, jangan gegabah. Biar ayah yang melihatnya. Ini benar. Ini adalah aura dari leluhur pendiri. Jika seseorang mengenakan topi ini, itu pasti akan meningkatkan wawasan seseorang ke dalam jalan kekejaman. Apa? Ayah, biarkan aku segera memakainya. Tengkai, kau baru saja akan melangkah ke ranah jiwa bayi. Kau tidak butuh harta seperti itu. Wang Tua, jangan berebut dengan anak itu. Setelah urusan hari ini selesai, saya akan menghadiahkan satu lagi untukmu. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin tidak ada kitab rahasia di dalam gua kekejaman ini? Tentu saja ada. Tetapi semuanya terukir pada tablet batu dan tidak bisa dibawa keluar. Namun saat ini, semuanya sudah terpatri di kepala kecilku ini. Apa yang tertulis di dalamnya? Kita sedang berada di tempat umum. Memalukan rasanya untuk dibicarakan. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuhmu. Baiklah. Karena kau bersikeras bertanya, aku akan berterus terang. Pada malam awal musim semi, leluhur melihat istri dan adik seperguruan terjerat dalam pelukan di hutan Mato. Hatinya seketika hancur berkeping-keping. Dan dorongan untuk membunuh melonjak dalam dirinya. Apel, beraninya mereka menyelingkuhi leluhur pendiri saya. Binatang,
Sang leluhur pendiri yang sadar akan kekejaman Dao Agung dengan paksa menekan gejolak batinnya. Dia tenang menyaksikan kejadian itu. Sungguh jiwa yang luas. Leluhur pendiri benar-benar panutan bagi kita semua. Sang leluhur pendiri menyaksikan mereka memadu kasih. Pada awalnya itu sungguh menyengat hati. Kemudian dia menjadi mati rasa. Dan akhirnya dia melihatnya sebagai kisah tentang orang lain. Tanpa sukacita maupun kesedihan. Saat niat membunuh muncul. Namun perasaannya tetap ada. Memandangnya dengan ketidakpedulian. Itulah kekejaman sejati. Aku mengerti sekarang. Ini adalah jalan kekejaman. Leluhur pendiri abadi. Tunggu sebentar. Otakku kesulitan mengikuti ini. Keponakanku yang baik. Kau harus membuang otakmu. Jangan terus hidup dalam delusi. Membunuh istri. Itu persis seperti lalat yang masuk ke rumahmu. Kau menepuknya hingga mati. Tapi lalat lain hanya akan datang lagi. Jalan kekejaman membuatmu mengubah rumahmu menjadi taman terbuka. Membiarkan lalat datang dan pergi sesuka hati. Namun kau memandangnya dengan ketidakpedulian. Dan mungkin bahkan ingin memberi nilai pada pertunjukan lalat itu hari ini. Itulah jalan kekejaman yang sempurna. Maksudmu bahwa meskipun aku membunuh istriku, aku bisa menikah lagi. Selama aku bisa menikah lagi, pembantaian tidak akan pernah berakhir. Itu tidak pernah berakhir. Dan aku tidak akan pernah bisa mencapai kekejaman sejati. Mengapa kau hanya berdiri di sana? Seharusnya ada tepuk tangan di sini. Bagus. Bagus. The film was translated Kami and juga mengerti. narrated by M. Bagus. Media. Ketua puncak muda memang bijak. Pencerahan sudah di depan mata. Jadi keponakan, kau telah menapaki jalan yang salah. Untuk mencapai jalan kekejaman, seseorang tidak boleh membunuh istri, melainkan justru mendukungnya, membantunya, bahkan menciptakan kondisi agar dia menemukan kebahagiaan. Kemudian, kau cukup berdiri di samping, menyaksikan dengan tenang, menikmati setiap detailnya. Ini adalah inti dari jalan kekejaman. Lalu apa yang secara spesifik harus aku lakukan? Jangan tanya aku, bagaimana aku bisa tahu? Kau harus mencapai pencerahan itu sendiri. Aku sudah memberitahumu tentang gua kekejaman. Aku sudah memberitahumu segalanya. Aku bukan orang bodoh. Pada akhirnya, itu hanya untuk memastikan aku mengenakan mahkota peselingkuh ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Nah, jangan terlalu gegabah. Bagaimana jika bocah ini membohongimu? Maka kau akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Ayah, jangan khawatir. Putramu ini cerdik. Bocah ini tidak bisa mengakaliku. Apa yang kau lakukan? Ya Tuhan, Kau pergilah dan cium dia. Apa? Cium dia di bibir. Meskipun tidak seinternet, hubungan intim di ranjang. Itu cukup bagiku untuk menilai apakah menyaksikan pengkhianatan itu akan efektif. Aku cukup cerdik, bukan? Jika kau berbohong, aku akan segera membantai dirimu. Cukup, Wang Teng. Aku bukan wanita murahan. Kau boleh membunuhku, tapi kau tidak boleh mempermalukanku. Apakah aku memberimu terlalu banyak pelonggaran? Kau hanyalah anjing peliharaanku. Apapun yang aku perintahkan, kau harus melakukannya. Kau cium dia sekarang. apa yang sedang kau coba lakukan bocah? Kenapa merasa bersalah? Takut kebohonganmu terbongkar. Kau bodoh. Semua yang kau lakukan tadi menunjukkan bahwa kau tidak cukup mencintainya. Bagaimana mungkin kau merasa marah karena pengkhianatannya? Itu masuk akal. Aku mencintai istriku. Istriku, maafkan aku. Aku masih mencintaimu. Bahkan demi jalan kultivasiku. Bisakah kau menciumnya? Mustahil.
Kesucian keluarga Qinku legendaris. Itu tidak akan ternoda olehku. Mengikuti aturan leluhur kami. Tidakkah kau takut dengan melindungi reputasimu? Kau akan mengorbankan nyawa seluruh keluargamu. Kau, Jadilah gadis yang baik. Cium saja dia sekali. Kemari. Ciuman di pipi saja sudah cukup. Apakah si cantik ini menganggapku jelek? Jika tidak, kau bisa beralih ke orang lain. tidak. Aku menginginkanmu. Jika kau memaksaku untuk tidak setia, maka aku akan bertindak jauh lebih tidak tahu malu. Wanita murahan. Siapa yang menyuruhmu mencium bibirnya? Anakku. Jangan bertindak dulu, cepatlah. Segera sirkulasikan energimu cepat. Duduk bersila cepat. Pahami emosi yang kau rasakan saat ini. Cepat. Ini adalah celah paling terang di dalam hatimu yang beraliran dao. Cepat. Ini adalah harta karun. Puncak tahap inti emas. Kultivasiku telah menembus batas. Metode ini berhasil. Cepat. Terus sirkulasikan energimu. Segera masuki tahap jiwa bayi cepat. Itu belum cukup, ayah. Melakukan ini saja telah membuat hatiku setenang sumur kuno. Bangunlah. Aku ingin kalian berdua melangkah lebih jauh. Tanggalkan pakaian kalian dan lakukan kultivasi ganda sekarang juga. Saya keberatan. Lakukan saja di depanku. Saya pasti bisa menembus tahap jiwa bayi. Gila fantastis. Di siang bolong seperti ini, apa kau pikir aku hanya anjing liar di pinggir jalan? Wanita menjijikan. Hak apa kau membangkang ketua puncak muda? Lakukan saja. Binatang-binatang ini. Tolong hentikan ide itu. Saya benar-benar tidak akan melakukannya. Jangan terburu-buru. Mereka semua sudah musnah. Jangan melihat kemana-mana lagi. Cepat lakukan. Dia pasti tidak ingin dicambuk. Saya tidak mau melakukannya. Kenapa masih angkuh saat minta bantuan? Baiklah, saya akan berlutut dan memohon padamu. Kalian berdua lakukanlah. Namun, kapan kita akan mencapai terobosan? Hanya setelah itu mereka berdua diizinkan pergi. Tunggu sampai saya mencapai tahap jiwa bayi. Pria maupun wanita di jembatan ini kehilangan nyawa mereka. Deskripsi yang mengancam. Jika kau tidak ingin kehilangan nyawamu, lakukan dengan cepat. Kalau begitu aku akan melakukannya. Inilah orang yang memaksaku. Istriku telah mengkhianatiku. Tiduri dia sekarang. Istriku benar-benar bermesraan dengan pria lain tepat di depanku. Bermesraan dengan pria liar. Anakku, lihat. Sungguh kesempatan yang sempurna. Jangan berani-berani membiarkan amarahmu mengaburkan penilaianmu. Terimalah saja. Nikmati sensasi saat ini. Saya tidak ingin amarah. Saya ingin menikmati ini. Jalan kekejaman. Saya telah menguasainya. Keponakanku sayang, kau akhirnya mencapai pencerahan. Sungguh membahagiakan dan patut diberi selamat. Kalau begitu, mari kita pergi. Kau dan ayahmu akan menemaniku menghadiri upacara suksesi ketua puncak. Biarkan kami berdua pergi duluan. Tunggu. Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Qin Yuyan. Saya belum membunuh. Keponakanku sayang, disinilah letak kesalahanmu. Jika kau memendam amarah atas perselingkuhan istrimu, maka jalan kekejamanmu tidak akan pernah berhasil. Ini bukan karena amarah. Sehingga saya melakukan ini. Wanita tidak bisa lagi memengaruhi hatiku yang beraliran dao.
Namun sekte iblis menghargai pemanfaatan nilai terakhir dari segala sesuatu. Mungkin membunuh istriku untuk membuktikan Daoku bisa mendorong hatiku yang beraliran Dao lebih jauh lagi. Sampah tahap pendirian yayasan. Jika kau berani menghalangi jalan Dao anakku lagi, aku akan membantai dirimu. Pergilah ke neraka. Tunggu sebentar. Apakah kau tidak bahagia? Jika kau tidak bahagia, simpan saja dalam hati. Apakah kau tahu, kau dan ayahmu seharusnya berlutut saat melihatku? Pergilah ke neraka. Kemampuan abadi dan tak terhancurkan telah berlaku. Silakan Tuan pilih satu item untuk diwarisi. Apa yang bisa dipilih? Tidak ada satupun harta di gua yang malang ini. Catatan penting, sisa-sisa leluhur pendiri jalan kekejaman, mampu melahirkan roh Allah, dan merupakan artefak magis boneka tingkat atas. Aku akan memilih yang itu. Biar kukatakan yang sebenarnya. Baru saja di gua kekejaman, leluhur pendiri kalian telah menerima saya sebagai ayah angkatnya. Betapa kurang ajarnya. Kau berani menghina pendiri jalan kekejaman. Apakah kau sudah bosan hidup? Ayah, saya rasa bocah ini pasti sudah ketakutan setengah mati. Leluhur kita saat beliau masih hidup adalah salah satu dari sedikit orang di sekte iblis yang mencapai tahap transendensi kesengsaraan abadi duniawi yang legendaris. Kau bahkan tidak layak menjadi anak angkatnya. Bagus sekali. Kau menampar saya 2 kali, dan ayahmu memberi saya 1 tamparan. Sekarang kalian berdua, berlututlah segera dan minta maaf kepada saya. Jika tidak, saya akan memanggil leluhur kalian keluar sebentar lagi, dan kalian berdua akan menanggung akibatnya. Panggil dia keluar kalau begitu. Jika kau tidak bisa, akan kurobek mulutmu. Anak angkat, keluarlah. Kau menakuti siapa? Aku rasa ini hanyalah kerangka biasa yang kau gali dari kuburanmu sendiri. Sungguh lancang. Aura ini benar. Ini adalah puncak dari jalan kekejaman. Kerangka ini benar-benar patriark pendiri. Tapi, mengapa patriark pendiri menerima seseorang sebagai ayah angkatnya? Apakah kau dengar apa yang baru saja disebut keturunanmu padaku? Saya sedang sangat marah sekarang. Kemungkinan besar sebentar lagi, saya akan mendorongmu ke dalam kakus. Patriark pendiri, muridmu telah terjebak di ranah jiwa bayi selama 3.000 tahun. Bolehkah saya bertanya Patriark pendiri, bagaimana cara saya menerobos hambatan ini? Jangan tanya aku. Penyesalan terbesarku adalah meninggalkan keturunan sampah sepertimu. Kau hanya selalu membuatku masalah. Ini, kau, Patriark pendiri, apakah maksudmu bahwa meninggalkan kami di belakang adalah alasan mengapa kau tidak bisa mencapai keabadian? Aku mengerti. Untuk menapaki jalan kekejaman, seseorang harus memutuskan semua ikatan keluarga. Kemampuanmu untuk memahami bahkan lebih menakutkan daripada putramu. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Aku ingin memutuskan semua ikatan keluarga. Aku ingin mencapai jalan kekejaman. Tapi kau sudah mengebiri dirimu sendiri, dan jalan kekejaman pun belum tertembus. Tepat sekali. Kau belum mati. Aku, ayah, mustahil bagiku untuk memutuskan ikatan keluargaku. Hubungan kekerabatan itu seperti kunci. Hancurkan hari ini, dan temukan jati diri yang sesungguhnya. Menerobos ke puncak jiwa bayi. Pergilah dengan cepat, begitu Dao Agungnya lengkap. Dia pasti akan membunuh kita. Tenang saja, dia tidak akan membunuh saya. Sebaliknya dia akan berlutut dan memohon kepada saya. Tahukah kalian mengapa leluhur pendiri kalian menjadi anak baptis saya? Itu karena semua yang kalian kultivasi sebelumnya adalah jalan buntu. Hanya saya yang mengetahui jalan sejati dari jalan kekejaman. Aku, jalan kekejaman, mulai hari ini akan menjadikan Patriark Xian sebagai satu-satunya pemimpin kami.
Saya sudah menghangatkan tempat tidur. Kamar Liu Gong. Kedua bidadari ayo naik. Lamunan macam apa yang sedang kau alami? Kau ingin kami menemanimu di tempat tidur? Apa kau bahkan mampu membayarnya? Tentu saja saya bisa. Bagaimanapun saya adalah ketua puncak dari Sekte Hehuan. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Sekte Hehuan tidak hanya bangkrut, tetapi juga berhutang pada Paviliun Harta. 1 miliar poin kontribusi, termasuk niatmu untuk mengadakan upacara suksesi. Sebaiknya kau lupakan saja niat itu. Apa? Bagaimana bisa Sekte Hehuan begitu miskin? Sebelum ketua puncak sebelumnya menghilang, mereka menggunakan nama Sekte Hehuan untuk meminjam poin kontribusi dalam jumlah besar. Paviliun Harta sudah mulai menagih utang tersebut. Jatah pil untuk murid luar bulan ini sudah dihentikan. Kamu telah mengingatkan saya akan sesuatu. Jika kita tidak punya uang, kita seharusnya merampok Paviliun Harta saja. Apa kau sudah gila? Merampok Paviliun Harta adalah pelanggaran berat. Dan tak seorang pun pernah berhasil merampasnya. Itu dijaga oleh pertahanan. Sekte iblis yang paling ketat. Kebetulan sekali. Saya tidak takut mati. Ayo pergi. Ikuti suamimu untuk merampok Paviliun Harta. Lantai 2 Paviliun Harta. Ketua puncak, harap tenang. Apapun yang terjadi, kami berdua tidak bisa membantumu. Saya tidak membawa kalian berdua ke sini untuk menjadi pengawal saya, melainkan untuk membantu. Bagaimanapun dengan begitu banyak harta, butuh waktu seumur hidup bagi saya sendirian untuk memindahkannya. Baiklah, meskipun kau bersikeras melakukan perampokan ini, kita tidak bisa bertindak gegabah. Setidaknya kita harus merencanakannya dengan matang. Mari kita susun strategi yang tepat. Tenang saja, saya sudah punya rencana sejak lama. Saya sudah mengujinya pada kalian berkali-kali, dan rencana itu tidak pernah gagal. Baiklah, sepertinya dia benar-benar percaya diri. Biarkan dia melanjutkan. Langkahnya penuh keyakinan. Pembawaannya begitu tenang. Aku punya firasat bahwa rencananya akan membuat kita benar-benar terpukau. Apa yang kamu lihat? Saya di sini untuk merampok tempat ini. Ini terlalu gegabah. Bodoh kau. Kali ini pasti mati. Lalu kenapa jika saya merampok kalian? Keluarkan harta paling berharga kalian dan serahkan kepada saya. Biar saya lihat. Butuh aku ini rapor. Dan bahkan jika aku mengeluarkan harta karun, nilainya tidak akan seberapa. Dasar orang tua. Saya sedang mencoba melakukan perampokan serius di sini. Jadi berhentilah bermain-main dengan saya. Baiklah, Ketua Puncak Sekte Hewan. Aku akan memberimu sesuatu yang serius. Ini kunci menuju brankas. Harta karun di Paviliun Harta. Semuanya disimpan di dalam. Untuk merampok brankas secara langsung. Kita akan menjadi kaya. Ayo. Mari bekerja. Saat saya mati nanti, saya akan memilih untuk membawa kuncinya bersama saya. Aku tidak akan membunuhmu. Jika kau menyentuh kunci itu, kau menantang otoritas Paviliun Harta. Otoritas sejati tidak terletak pada seberapa dalam harta disembunyikan, melainkan pada fakta bahwa harta itu berada tepat di sana, tanpa penjagaan dan tanpa pintu. Namun, kau tidak akan berani mengambilnya selama 180.000 tahun. Tidak ada seorang pun dari 9 puncak dan 13 pavilion sekte pembantai keabadian yang berani bahkan untuk berpikir tentang menjara Paviliun Harta. Kalian benar-benar tahu cara berakting. Jangan bicara kepada saya tentang 9 puncak dan 13 pavilion. Bahkan jika ketua sekte ada di sini secara langsung, saya akan tetap melakukan perampokan ini. Ayo pergi. Saya akan membawa kalian semua untuk mencari kekayaan. Mengapa tidak ada satupun penjaga di gerbang brankas ini? Tanpa kuncinya, bahkan Dewa Bumi pun takkan bisa menembus penghalang ini. Wajar saja jika tempat ini dibiarkan tanpa penjagaan. Aku terus merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Omong kosong. Bukankah saya ada di sini mengawasi kalian? Kamu hanya menakuti diri sendiri. Belum pernah mencuri apapun sebelumnya. Jadi hati nurani kalian merasa bersalah. Saya punya begitu banyak wanita di Sekte Hewan yang menunggu saya untuk menghidupi mereka. Perampokan brankas kecil seharusnya tidak membuat saya merasa bersalah. Kita seharusnya merasa bersemangat dan antusias untuk hari-hari mendatang. Saat kita memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa kita habiskan. Bagaimana ini mungkin?
Mengapa tidak ada satu punah harta di sini? Apakah kalian semua merasakan itu? Apa kalian semua merasakan? Tanah itu bukan makhluk hidup. Tanah ini bukanlah benda hidup. Jadi bagaimana bisa itu naik turun? Mungkinkah aku dijebak oleh ketua pavilion? Tidak mungkin tahu tentang kemampuanku yang bisa diatur ulang setelah kematian. Tidak perlu menipu saya. Ayo pergi. Kita akan menyelesaikan perhitungan dengan tetua pavilion. Ya Tuhan ini. Mengapa lantainya menimbulkan darah? Ini, lantai ini sepertinya tertutup pembuluh darah. Ini adalah makhluk hidup. Dan ukurannya sangat masif. Seluruh pavilion harta. Tampaknya ini adalah jantung yang berdenyut. Baik itu pavilion harta atau puncak-puncak utama. Semuanya adalah organ dari monster ini. Kita hidup di dalam tubuh seekor monster. Gawat, jantung itu telah merasakan keberadaan kita. Lari. Keluar dari sini. Bocah, cepat keluar sekarang. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Aku harus menyelidiki dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Menarik. Seluruh sekte iblis sebenarnya berada di dalam tubuh monster. Bagiku, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Senjata dewa harus melampaui dunia ini. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku memilih seluruh sekte iblis saat kematianku nanti. Ayo, bunuh aku jika kau bisa. Kemampuan abadi dan tak terhancurkan diaktifkan. Tuan, silakan pilih satu item untuk diwarisi. Aku memilih seluruh sekte iblis. Jati ini, sumber kepercayaan dirimu dalam menjadi abadi dan tak terhancurkan. Siapa kau? Mengapa kau bergerak? Saya adalah ketua sekte dari sekte pembantai keabadian. Wabuyu, Tua Bulu, ketua sekte pembantai keabadian.